makin sukses, makin manfaat, makin berkah. Yang kita hormati Ketua Cabang Bayangkari bersama seluruh pengurus, harus kita sebut di awal karena kalau tidak disebut bermasalah. Yang paling ditakuti oleh anggota Polres, terutama Kapolres, itu paling takut sama Polda, polisi dapur. Jangankan kita, Rasulullah Muhammad SAW mengakui betapa peran istri itu sangat krusial, sangat vital, sangat urgen dalam kesuksesan karir suami. Kata Nabi, yang membedakan aku dengan Nabi Adam itu hanya soal istri. Nabi Adam gagal jadi penduduk surga itu karena istri. Aku sukses dalam berdakwah juga karena istri. Kita tahu gagalnya Nabi Adam jadi penduduk surga sampai beliau terusir itu karena kalah sama rayuan istri. Suksesnya Nabi Muhammad dalam berdakwah itu juga karena dukungan istri. Sayyidah Khadijah sebagai istri tercinta selalu memberikan support, dukungan, doa, bantuan, mempertaruhkan harta benda, jiwa, raga, bahkan nyawa demi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tepat sekali kalau dikatakan di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes, dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Ibu-ibu Bayangkari mohon diingatkan, suami itu orangnya pelupa. Biar selalu ingat, ditulis gede-gede di tembok rumah, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Jadi begitu suami masuk rumah, sadar dia, ngelihat tulisan itu langsung ngebaca, wahai istriku, sukses, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Benar, nanti suami makin sayang sama istri, dan suami pun akan berpikir, kalau aku pengen sukses berarti yang mendoakan aku harus tambah lagi. Artinya nambah doanya, nambah doanya. Ya baru satu aja suksesnya kayak gini, apalagi yang mendoakan lebih dari satu, kan mesti lebih sukses. Beliau udah Kabak SDM diem. Beliau Pak Kapolres ini junior saya. Kok kayak nggak percaya? Sama-sama AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, saya juga AKBP, bahkan udah mantep. Saya AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Sama-sama sarjana. Kalau beliau sarjana ilmu kepolisian, saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Jadi mohon izin kalau saya meskipun di Joglo Mapolres Lamando saya tetap pakai sarung, ibu mohon izin, itu bedanya kiai sama polisi. Ya, kalau polisi wajib dinas pakai celana, kalau kiai sarung. Kenapa? Sarung itu praktis, ekonomis, elastis, isis wal gelis. Jadi maka kiai rata-rata anaknya banyak. Ini yang nggak ketawa mesti bukan Jawa.
Dia butuh penerjemah. Gelis itu apa? Gelis itu cepet, wet sat-set gitu loh. Perbedaan yang kedua, kalau kiai itu ilmunya jelas, nasabnya jelas, gurunya jelas, pekerjaannya jelas, cuma gajinya enggak jelas. Kalau polisi kan pekerjaan jelas, tugasnya jelas, jobnya jelas, gajinya jelas. Yang saya hormati Pak Wakapolres, para kabak, kasat, pejabat utama Polres Lamandau, Kapolsek jajaran. Saya dalam menyebut kelihatan bahwa udah terbiasa memberikan pembinaan di Mapolres, bahkan Mapolda. Kalau dibina nggak bisa ya saya binasakan. Mohon izin kalau bahasa saya mungkin nanti agak ngawur, karena saya udah biasa berhadapan dengan yang di pundaknya bintang, apalagi yang baru seret-seret. Jadi mungkin kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, langsung tak bikin TR mutasi ke pedalaman. Tapi biasanya yang sepakat, yang manut itu nggak lama promosi jabatan, nggak lama dapat job. Saya kasih contoh ya, mantan Kapolres di daerah kami Bojonegoro itu sekarang jobnya udah keren-keren, udah kombes, udah ada yang pecah bintang ya, karena sama saya sering ngasih duit, jadi sering sowan. Dan nah ini Kapolres Lamandau kalau pengen cepet ya kayak gitu. Jadi uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang, betul? Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Hari ini saya diculik oleh Kapolres karena sesungguhnya nggak ada agenda safari dakwah di Mapolres Lamandau. Nah, sebenarnya saya enggan, ogah, dan saya males datang, tapi karena dibawakan Densus 88 tadi sama beliau, sama anjing pelacak, jadi terpaksa saya datang. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa sedikit memberikan manfaat untuk seluruh anggota di Mapolres Lamandau ini. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, beliau sempat bercerita kepada saya, beliau tahu saya ada agenda safari dakwah di Lamandau, pengen banget membersamai saya, tapi karena ada tugas kedinasan. Bahkan semalam informasi yang saya terima, beliau katanya kena musibah, padahal kalau menurut saya itu bukan musibah, itu adalah anugerah dan bentuk cinta kasih sayangnya Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu di dalam sesuatu yang kita anggap itu musibah itu ada nilai keberkahan yang luar biasa. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal di dalam sesuatu yang kita benci, yang tidak kita suka, itu ada kebaikan yang luar biasa buat kita. Sedianya beliau tadi malam kepingin mendampingi saya safari dakwah di wilayahnya Kapolsek, yaitu Angel, yaitu orangnya Marzuki yang tadi malam tak prediksi usianya tinggal 3 hari. Contoh dan tapi beliau nerima kok, insya Allah sebentar lagi AKP. Kok gak amin? AKP itu aku kepingin pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ada sedikit musibah di tengah perjalanan,
Itu sesungguhnya Allah menyelamatkan kita. Saya pernah ngalami Pak Kapolres, izin, saya pernah datang terlambat di satu acara tabligh akbar. Panitia telepon. Ini jamaahnya udah ngumpul ribuan jamaah, tinggal nunggu Pak Kiai, tinggal nunggu Pak Ustadz, tinggal nunggu Pak Ustadz. Ya saya sedianya mau tepat waktu, tapi acara saya terlambat hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Panitia udah ribet. Lah keterlambatan saya gara-gara waktu itu sopir saya mencret. Sopir yang satunya nganter keluarga, ada yang lamaran. Waduh, ini tak marahin dia. Kamu ini, gara-gara kamu ini aku dianggap nggak disiplin, dianggap nggak tepat waktu, dianggap nggak konsisten. Siapa suruh kamu mencret? Cepet dia BAB-nya. Begitu selesai, sambil perjalanan tak marah-marahin terus. Waktu itu saya nggak berpikir, nggak mikir resiko, ndak. Ya karena saya fokus, nggak enak sama panitia, terlambat hampir 1 jam. Tak marah-marahin. Makanya makan sambal itu jangan ngawur ya. Saya nggak mikir resiko. Padahal sopir itu nggak boleh dimarahi. Sopir itu urusan nyawa, nggak boleh dimarahi. Kalau dimarahi, wah dia bisa oleng, dia bisa stres. Saya nggak mikir waktu itu, nggak mikir resiko. Tak marah-marahi terus. Terbang, udah sampai lokasi, ternyata acara ditunda. Maksudnya ditunda itu mundur 1 jam. Kenapa? Karena di dekat lokasinya kebetulan pas pinggir jalan raya. Kurang lebih 1 jam yang lalu ada kecelakaan beruntun, 5 mobil penyet semua, dan kejadian itu kurang lebih 1 jam yang lalu. Andaikan saya nggak terlambat, mungkin mobil saya termasuk salah satu dari mobil-mobil yang kecelakaan beruntun itu. Begitu tahu peristiwa itu, sopir langsung tak bilangin, untung kamu mencret. Coba kamu nggak mencret, mungkin kita termasuk korban di situ. Tadinya saya marah-marahin, langsung saya rangkul dia. Besok-besok mencret lagi ya, saya gitu. Jadi semua ada hikmahnya. Itu maksud saya. Nah, polisi itu pekerjaan yang luar biasa. Sejujurnya saya dulu itu kepingin banget jadi polisi. Saya waktu kecil pengen banget jadi polisi, termasuk cita-cita prioritas saya. Bener, saya kalau ngelihat polisi pakai seragam itu di hati itu rasanya bangga banget. Ganteng-ganteng polisi itu, kan ini ganteng-ganteng semua ini. Keren-keren polisi itu, gagah-gagah. Jadi saya pengen banget jadi polisi. Cuma nggak diizini sama ayah saya. Saya dipaksa untuk mondok, berontak saya. Jadi saya dipondokkan di beberapa pesantren. Itu saya nggak betah, pulang, dapat seminggu pulang, dapat 4 hari pulang. Ada kalau nggak salah 9 pesantren itu saya yang nggak kerasan, yang nggak betah, karena nggak sesuai dengan cita-cita saya. Saya pengen banget jadi polisi. Saya ngelihat polisi pakai seragam itu kelihatan gagah, kelihatan keren, gentle gitu loh. Terus bojone ayu-ayu polisi. Tahu ya, perempuan itu kalau sama polisi kok takluk, itu saya heran. Padahal gajinya juga nggak seberapa. Ya karena apa? Karena perempuan merasa terlindungi dan terayomi. Gitu loh. Jadi jangan tepuk tangan. Jadi jangan GR, bukan karena gantengmu, bukan. Jadi itu beliau-beliau yang di Bayangkari itu mau kau nikahi, itu bukan karena tampangmu, bukan karena gantengmu. Ya karena mereka merasa terlindungi. Itu aja, nggak lebih. Terus keren. Punya suami polisi itu keren, bangga loh, bangga. Bener saya. Sampai saya itu, pokoknya nggak terima saya sama ayah saya. Marah saya, nggak suka banget. Paksa suruh ke pesantren, sampai ke pesantren yang ke-10 saya baru kerasan. Saya tadinya marah-marah, tapi begitu saya mondok, akhirnya ya saya sekarang jadi alhamdulillah, saya bersyukur. Saya jadi seperti ini, saya syukuri. Kenapa?
andaikan saya jadi polisi, mentok itu, mentok wes. Nah, sekarang enggak jadi polisi, tapi saya kan bisa menasehati AKBP. Bukan cuman itu, saya bisa menasehati jenderal. Andaikan saya jadi polisi, tukang gowo map paling. Nah kalau kayak gini kan ya malah Kapolres bisa saya suruh-suruh. Jangan ketawa, tak mutasi. Dan polisi itu tugas yang sangat mulia, sangat mulia. Urusannya apa? Kamtipmas. Maka saya paling benci kalau ada ustadz siapapun yang ngomong polisi tauhid, gundul muamoh, saya bilang kayak gitu. Kamu ngaji dulu, kamu ngaca dulu. Subhanallah, kita ibadah, masyarakat menjalankan peribadatan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, merasa nyaman, merasa tenang, itu karena situasinya aman, karena situasinya kondusif. Coba kalau situasi nggak aman, coba situasi nggak kondusif, ibadah nggak akan bisa sempurna, ibadah nggak akan bisa maksimal. Sejujurnya saya sebagai penceramah, sebagai penyebar agama Islam, saya merasa sangat amat terbantu dengan kinerja kepolisian. Andaikan nggak dibantu sama polisi, nggak bisa lancar urusan dakwah saya. Sehingga kalau saya ditanya nanti di akhirat polisi sama kiai masuknya surga, jelas lebih dulu polisi. Koma. Yang baik. Yang baik, yang sesuai dengan institusi Polri, yang sesuai dengan khitoh kepolisian. Berarti ada polisi yang nggak baik, ada. Ya itu contohnya yang nggak baik itu. Jadi gini ya, kenapa kok lebih dulu polisi masuknya surga? Surga itu bukan cuma monopoli kiai, surga bukan cuma monopoli ustadz. Salah besar kalau ada orang bilang surga itu monopolinya kiai, monopolinya ulama. Jadi ulama itu malah berat masuk surganya, susah masuk surganya. Polisi masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Kenapa? Polisi sering mengingatkan orang kepada Tuhan. Orang yang tadinya jauh dari Tuhan jadi dekat karena polisi. Bener loh. Tadinya nakal, jauh dari Tuhan, tapi bisa jadi dekat sama Tuhan. Itu karena polisi. Contoh, naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak ada STNK-nya. Begitu ngelihat polisi langsung, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamatkan aku dari razia ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal biasanya kerjanya ngumpat-ngumpat. Begitu lihat polisi langsung, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, selamatkan, ya Allah. Jadi langsung dekat sama Tuhan. Takut kena tilang, ini urusannya kasat lantas ini. Dulu sebelum ada e-tilang, makhluk paling menakutkan di jalan raya. Makhluk paling menakutkan. Nah biasanya orang-orang itu suka nakal, udah prit, lampu merah diterobos, kan dikejar sama anak buahnya kasat lantas. Mikir, prit, tahu nggak kalau lampu merah? Tahu Pak. Kok diterobos? Saya nggak tahu kalau ada bapak. Coba tahu ada bapak nggak? Yang nggak saya langgar Pak. Tilang kamu. Damai Pak. Damai Pak. Nah, dia ngomong damai itu kan sambil keluar duit. ini duitnya diterima apa enggak sama polisi? Hah? Polisi goblok. Terima duit oh enggak diterima. Kalau enggak diterima polisi goblok namanya. Terima, cuma sebelum terima nanya, ikhlas gak kamu? Kan gitu, ikhlas gak? Ya dia pengen selamat, ikhlas Pak, ikhlas Pak, ikhlas. Ambil duit masukin saku, surat tilang keluarin. Bingung dia, loh Pak,
Kok tetap ditilang Pak? Kamu kan udah ikhlas. Kamu udah ikhlas, tetap surat tilang keluarin. Kamu udah ikhlas, nggak usah banyak ngomong. Nih surat panggilan tanggal sekian. Lah duitnya masukin kotak amal masjid, kasihkan anak yatim. Gak usah tepuk tangan, kelakuanmu gak ngono kok. Ya tepuk tangan itu kalau kelakuanmu kayak gitu. Ayo kasat lantas kalau nggak terima sini. Allah ya Karim. Jadi keren. Jadi nanti masuk surganya itu lebih dulu polisi. Polisi sering mengingatkan orang kepada Allah, kepada Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan jadi dekat. Kalau kiai kan sering membuat orang lupa sama Tuhan. Kiai kasih tausiah, kasih ceramah, nggak enak. Nah, orang-orang pada ngantuk. Orang ngantuk kan lupa sama Tuhan. Wah, ini bikin lupa Tuhan ini. Lama masuknya surga. Bener ya? Apalagi profesi kayak saya. Maaf banget. Susah masuk surganya. Kemarin sempat saya sampaikan di salah satu event tablik akbar itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga udah sering mendengar kisah perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi. Salah satunya dipertunjukkan sekelompok kaum yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesannya diguntingi sendiri pakai gunting dari api neraka. Berdarah-darah sampai habis itu lisan, tumbuh lagi diguntingi lagi, berdarah-darah sampai habis, tumbuh lagi utuh, diguntingi sendiri, berdarah-darah sampai habis, terus begitu. Sangat pedih siksa yang diterima. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril, siksanya begitu pedih. Kata malaikat Jibril, hum khutobaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang pidato ceramah yang isinya menebar fitnah, memecah belah umat. Neraka. Jadi kalau ada kiai diundang ceramah, ngasih pembinaan di berbagai tempat, dikasih duit, maaf, itu bukan bisyarah, bukan transportasi, bukan uang transportasi, bukan uang saku, tapi itu uang kompensasi masuk neraka. Uang kompensasi masuk neraka. Makanya tolong ditambah, komandan. Artinya, lah masuk neraka kita udah berani kok, kompensasinya dikit kan tanggung. Gitu loh. Mikirlah, masa polisi nggak cerdas. Apalagi ini agenda nggak masuk agenda kita. Nggak masuk agenda kita. Sama sekali nggak masuk agenda kita. Ini melanggar kode etik ini. Melanggar kode etik. Nah, supaya polisi itu dapat ridha Allah, cepat masuk surga, tolong niatkan ibadah. Mulai awal niatkan ibadah. Sehingga bukan hanya kinerja bapak-bapak saja. Setiap desah nafas, setiap langkah kaki, setiap gerak dari bapak-bapak bernilai pahala. Ibadah itu bukan cuma sholat, baca Al-Quran, puasa, wirid, zikir, enggak. Semua jenis pekerjaan apabila dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, itu bernilai ibadah. Dan ibadah yang terbaik, ibadah yang pahalanya paling besar adalah ibadah yang sesuai dengan profesi. Kalau kiai ya zikir, ngajar ngaji, menyebarkan ilmu. Doa itu ibadahnya kiai. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Wahhab ya Razak, ya Wahhab ya Razak, ya Wahhab ya Razak, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Dana, 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 ya Dana. Nah, ini kiai bangun masjid kehabisan semen. Ya Dana, ya Dana, ya Dana, ya Dana. Kalau pejabat ibadahnya apa? Kebijakan yang adil, yang berpihak kepada rakyat. Pejabat ibadahnya setempel sama tanda tangan, gitu loh, sesuai profesi. Kalau pedagang ibadahnya yang bernilai pahala besar apa? Jujur. ASN, PNS ibadahnya apa? Aktif, disiplin, dinamis, jangan makan gaji buta. Itu ibadahnya. TNI ibadahnya apa? Pertahanan,
menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Polisi, ibadah yang paling besar pahalanya apa? Kamtibmas. Itu loh, maka saya sering sarankan Pak Kapolres ini ibadah yang nilai pahalanya paling besar adalah kalau bisa menciptakan wilayah hukum Kabupaten Lamandau ini kondusif, aman, mampu meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Ini pahalanya beliau paling besar. Jadi kita nggak boleh iri, mau Kapolres nggak pernah puasa. Lo misalnya Kapolres itu Senin Kemis puasa, rajin Senin Kemis puasa, tiap malam qiyamul lail, tahajud, sholat witir, wiridan, muter tasbih terus, wiridan, sulastri, sumiati, sundari, sunarse, pokok ngapalin janda sekabupaten Lamandau, akhirnya Kapolres, sorry, capek kan, Senin Kemis puasa, malam tahajud, paginya nggak ngantor, nggak ada apel, anggotanya akhirnya nggak disiplin, sehingga wilayah hukum Lamandau jadi nggak kondusif. Ada orang kehilangan motor, lapor Pak Polisi, lapor Pak Polisi, motor saya hilang, udah urus sendiri, aku lemes. Ini malah tahajudnya Kapolres, puasanya Kapolres nggak dapat pahala. Itu makanya Kapolres tahajud jarang-jarang saja, puasa Senin Kemis jarang-jarang aja. Seneng tak kasih jurus malahan, udah males tahajud dikasih tahu kayak gini, diingetin nama ketua cabang Bayangkari, Pak nggak sholat malam Pak, ibadahku bukan di situ, gitu loh. Jadi apa ya, ada wilayah hukumnya sendiri-sendiri, yang penting dikerjakan dengan profesional. Innallaha yuhibbu 'abdal muftarid, Allah mencintai hambanya yang profesional. Sekarang dari sisi duniawi saja ya, apapun kalau dikerjakan dengan profesional hasilnya maksimal. Apa saja kalau dikerjakan secara profesional hasilnya maksimal. Jangankan urusan akhirat, urusan duniawi aja, sekujur tubuh manusia ini kalau digerakkan secara profesional hasilnya maksimal. Coba rambut itu kalau profesional, jadi duit. Rambut ya diure, digembyak, terus digobek nih, seret, keluar tulisannya zing. Berapa detik aja tampil di televisi, ratusan juta, karena rambutnya profesional. Nggak kayak rambutmu banyak kutunya, rambut amatir. Maaf, mata ini kalau profesional jadi duit. Contoh ini tukang syuting, tukang nginceng, ini cuma ngintip aja pekerjaannya, ngintip aja jadi duit karena mata profesional. Lah kalau matamu ngintip perempuan mandi ya diculek uang, amatir. Hidung kalau profesional jadi duit. Itu penjual parfum, penjual bunga, itu hidungnya profesional jadi duit. Mulut ini kalau profesional ya ngomong setengah jam aja udah kelihatan hasilnya. Ini kalau mulutnya profesional. Nah kalau mulutmu amatir yang nganggur, bener nggak? Main-main itu kalau profesional jadi duit. Coba lihat pemain bulu tangkis, itu kan cuma main-main kan? Apa itu? Bulunya itik dicabutin terus ditusuk-tusukin ke apa itu, tampil merono, balik no, tampil ngini-ngini dok, miliaran. Coba Ginting, Jojo, Jonathan Christie itu, coba itu Apriani Rahayu main bulu tangkis. Coba habis ini bapak sama istri nyabutin bulu itik itu, encep-encep neneng sandal jepit terus tampeli wong loro, yang nggak dapat apa-apa wong amatir. Kaki nih kalau profesional, subhanallah. Coba orang main bola itu kan kayak orang gila. Bola satu dipakai rebutan 22 orang. Mbok bawa bola sendiri-sendiri nggak bisa apa? Satu bola direbut 22 orang, kejar-kejaran, tackling-tacklingan. Bawa bola sendiri-sendiri kan bisa. Tendang-tendang sendiri, bikin gol-gol sendiri, masukin sendiri kan selesai. Ini kayak orang gila loh permainan itu. Tapi Masya Allah kakinya Lionel Messi, Kylian Mbappe, Giroud, Richarlison, anak buahku kabeh.
miliaran nilainya. Lah kakimu amatir ya lebih mahal kakinya meja. Coba nggak percaya sikilmu tetelen dol payu piro. Allah ya kan, ya, semuanya harus profesional. Maka kalau utangnya banyak, ibadahnya kayak apa? Utangnya banyak itu ibadahnya kerja keras cari duit. Wajib kalau pengen cepet utangnya lunas. Jangan salah, utangnya banyak nggak pulang-pulang dari masjid ke masjid, duduk bersila wiridan ilallah, ya lunas utangnya tapi nyuri kotak amal. Jangan salah, jadi ibadah yang bernilai pahala besar sesuai dengan profesi, tapi harus dijalani dengan benar. Bapak dan Ibu nggak usah rewel. Wong ini nggak masuk agenda ini. Ya lain waktu diagendakan. Jangan gini caranya ngundang kiai. Ngundang kiai memanfaatkan situasi. Ini memang triknya polisi ya kayak gitu. Pandai memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan pandai pula memanfaatkan kesempatan dalam keselempitan. Wes polisi kijan tenan. Tadi beliau tahu kalau wah ini paginya ini agendanya kosong, sebelum beliau ke Pangkalan Bun ini kosong, culik aja. Ini kelakuannya Kapolres ini. Lain kali diagendakan dah. Agendakan. Ini kalau bukan saya orang baik yang nggak mau. Nah biasanya kalau belum tahu ya anggota Mapolres ini, saya itu sekarang hitungannya udah per menit. Nah kalau main culik kayak gini kan nggak jelas hitungannya. Nah apa saja itu harus jelas kontrakannya. Nggak jelas, saking aneh ya. Beliau kan junior saya, ya. Sekalian kasih pembinaan lah. Supaya jadi baik, saya simpel kok, satu saja. Ingat sumpah jabatan, itu aja. Ingat sumpah jabatan. Pakai kitab suci agama masing-masing, pakai nama Tuhan. Coba diingat lagi. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian dan seterusnya itu. Apal tahu jadi polisi kok. Lek sampean nggak apal soalnya gak dilaksanakno. Makanya kalau saya jujur ya, ini sekaligus usulan. Polisi sering disebut sebagai penegak hukum. Itu kalau menurut saya istilahnya kurang pas. Karena yang benar kalau saya itu ya pelaksana hukum. Karena kalau penegak hukum itu selamanya hukum nggak tegak-tegak. Selamanya hukum itu doyong. Sehingga tugasnya polisi itu menegakkan sesuatu yang doyong. Nah, kok kayak nggak cerdas ya dibilang ini kayak gini. Kalau penegak hukum itu berarti kan hukum selama ini doyong terus, sehingga polisi harus menegakkan. Maka hukum akan selalu doyong. Coba kalau dirubah, pelaksana hukum selama ini udah tegak, tinggal melaksanakan. Ngono. Makanya kalau di dalam sumpah jabatan itu kan melaksanakan, bukan menegakkan. Kalau menegakkan itu sesuatu yang doyong ditegakkan. Ini sudah tegak, tinggal melaksanakan. Jadi ya kritikan saja, nggak apa-apa kan, sah-sah saja kan. Ya kayak lagu Indonesia Raya itu ada kalimat yang kurang pas, sehingga itu imbas loh, berimbas loh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah di mana? Harusnya di sinilah kan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sinilah di Indonesia. Nah kalau di sanalah kan di luar negeri. Sehingga imbasnya apa? Kita lebih bangga dengan yang di sana. Kita kurang membanggakan yang di sini. Ibu-ibu ini lebih bangga pakai produk yang di sana. Coba pakai produk yang di sini, nggak keren. Sehingga akhirnya yang bagus-bagus sana, sini uman sing elek-elek. Coba kalau nggak percaya, ada kacang yang enak, kacang Cina. Padahal yang nanam orang Lamandau, tapi disebut kacang Cina.
Nangka yang mahal, nangka Belanda. Itu yang nanam orang Sukamara, orang Lamando juga, tapi disebut nangka Belanda. Coba, wih, jambu aja yang mahal jambu Bangkok. Itu padahal yang nanam orang kita. Ya Allah, kambing yang bagus kambing Australia. Oh, yang ngerawat masyarakat kita kok kambing Australia. Sampai rumput yang kuat itu rumput Jepang. Kunci yang kuat kunci Inggris. Sana semua. Terus yang kita apa? Gula Jawa itu yang delet. Gula Jawa apa ndelower kaya curak itu. Kita kebagian yang jelek-jeleknya, sehingga izin harusnya Indonesia ini peringkatnya di atas. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah bangsa yang terbaik, kalian itu umat terbaik, kalian itu bangsa terbaik. Siapa yang dimaksud? Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita yang non muslim, ya kalian umat Islam. Nah, di dunia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar mana? Indonesia. Maka harusnya Indonesia jadi yang terbaik. Tapi kita, subhanallah, saya pernah baca buku karya Profesor, udah pokoknya profesor orang pinter lah, lupa namanya, profesor orang pinter. Master IQ kita itu peringkat 164 dunia, coba. S3 doktor kita itu peringkat 164 dunia, coba bayangkan. Negara paling kaya doktor itu Israel. Makanya Amerika itu nggak pernah berani sama Israel, karena seluruh produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat grandmakernya orang Israel. Israel itu setiap 1 juta penduduk doktornya berapa? 17.600nya doktor setiap 1 juta penduduk. Amerika aja cuma 4.000 sekian doktor dari setiap 1 juta penduduk. Jepang 5.000 sekian, Jerman 3.000 sekian. Yang kita nggak nyangka itu India. India itu kayaknya hobinya kan cuma nyanyi aja kan, pacaran nyanyi, makan nyanyi, mandi nyanyi. India itu loh. Tidur nyanyi, kelahi nyanyi, itu India. Nyanyi tok. Tujhe dekat tu ya jane sanam, biar hota hi diwana sanam. Ini misalnya sound systemnya bagus, enak suaraku. Nah, saya baru kali ini ceramah pakai wireless baru kali ini. Lawang penceramah level internasional itu wireless. Nah, ini Kapolres ini pelecehan. Ini beliau menurunkan level saya. Pelanggaran kode etik ini harus, pokoknya harus kena sanksi ini harus. Masa saya dikasih wireless ini? Ini nanti rekamannya juga jelek ini jadinya. Yang paling terkenal nih lagunya itu kucek-kucek kotahe. Ya. Hoi. Tumpai wae lumai wae bojone dhewe kucek-kucek kotange. Itu paling fenomenal lagu itu. Yang nggak ketawa berarti gak Jawa. Lah India itu setiap 1 juta penduduk doktornya berapa? 3.600. Masuk nggak nyangka bener. Indonesia setiap 1 juta penduduk doktornya 54. Coba, itu pun yang 50% dapat gelar doktor formal resmi sekolah kuliah. Yang 50% tuku. Indonesia apa sih yang nggak bisa dibeli? Hei, Indonesia tuh apa yang nggak bisa dibeli? Jabatan aja bisa dibeli kok. Masa akpol 94 kok udah jadi irjen? Bolomu menengok dan bingung dia kok paham betul. Ini penasehat kepolisian. Halo, Indonesia itu apa yang nggak bisa dibeli? Hukum aja bisa dibeli kok. Makanya ya jangan disalahkan.
kalau banyak kritikan di sana sini. Kalau orang miskin yang bermasalah, saudara dikenakan pasal sekian, dok dok dok, lemes. Coba kalau orang kaya, saudara dikenakan pasal sekian, berapa harga pasalmu? Ngono. Maka ketuhanan yang Maha Esa kadang dirubah jadi keuangan yang Maha Kuasa. Gak usah guyu. Ini saya marah betul kalau soal itu. Saya aja yang suka ngasih pembinaan ke masyarakat gak pernah mikir bayaran, gak pernah mikir duit kok. Gak pernah, udah dipikirin panitia soalnya gitu loh. Jadi tapi saya pernah sampaikan, memang kita miskin dokter dalam soal ya Allah ya Karim, ya Allah, konsolidasi keilmuan mungkin kita kalah sama negara-negara luar, kita kalah, tapi kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara luar. Kita punya keistimewaan yang tidak dimiliki bahkan oleh Jepang, bahkan oleh Amerika sekalipun. Kita miskin dokter, ya, tapi kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara-negara top di dunia. Apa itu? Dukun. Nah, Indonesia kaya dukun, mulai dukun bayi sampai dukun cabul, lengkap. Malu kita. Lah kita disebut kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik. Coba dari sisi apa? Sisi teknologi misalnya, malu-maluin kita. Kalah jauh sama Jepang. Katanya kita yang kuntum khaira ummatin, tapi Honda Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, soto Lamongan. Nah, sate Madura, wingko Babat, jenang Kudus, pempek Palembang, wingko Babat, pecel Madiun. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Gak ngerti ummatan panganan lillahi ta'ala itu loh. Kalau urusan makanan top kita. Makanya kemarin saya kritisi Komandan Ijen, pejabat itu kalau pengen baik setelah sumpah jabatan kayak tadi, Kasat Binmas sama Kasat Sabara, ngerti aku, lapor saya dulu itu, TR-nya saya yang tanda tangan. Ini kalau nggak tak rekom nggak dadi Kasat Binmas ini. Kalau nggak saya rekom nggak dadi. Wong harusnya dia itu ke Papua sana. Harusnya. Tapi saya kan kasihan sama dia. Ya udah nggak usah, balik kandang aja. Balik kandang aja. Saya sering kasih saran ya ke teman-teman di ya Kapolda, Kapolres, usul kasih saran ke beliau-beliau setelah sumpah jabatan dilantik itu, ajak bareng-bareng berdoa biar jadi polisi yang baik. Doanya gimana Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi. Itu kan doa puasa Pak. Lah iya makanya iya. Jadi polisi itu harus siap puasa. Begitu dilantik jadi polisi, jadi pejabat harus siap puasa. Yang namanya puasa kok tirakat dulu. Tahan dulu, pengen makan, pengen minum, tahan dulu. Boleh kok makan sate, tapi nanti kalau udah maghrib. Boleh kok minum es teler, tapi nanti kalau udah maghrib, gitu loh. Boleh minta jabatan yang tinggi, gaji yang tinggi, fasilitas yang oke, tapi ciptakan dulu suasana kamtipmas yang kondusif. Kalau kinerjanya udah bagus, gaji naik, oke. Ini turah-turu. Ngisi absen tidur, habis apel ngisi absen tidur. Izin Komandan, diteliti anggota yang kayak gitu, laporkan ke saya. Lah kadang-kadang enggak ya, salah doa. Habis dilantik sumpah jabatan terus bikin pesta, kan doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana, sehingga apa-apa dimakan. Tuh loh. Izin kalau ada yang tersinggung. Saya kan udah izin. Terakhir. Mah. Ini kalau tambahan waktu ibarat orang kerja namanya lembur. Lembur ini ada hitungannya sendiri.
kontraknya nggak jelas kok. Penceramah internasional terima dihampir-hampirno, dianggap gini ki ecek-ecek. Saya cuman pesen kayak gini, bekali diri dengan ya tadi seperti instruksi dari beliau Pak Kapolres, iman dan takwa itu kunci utama, karena iman itu motor penggerak. Kita bisa melakukan amal-amal soleh kebaikan karena didorong iman. Maka dalam setiap ayat Al-Quran itu amal soleh pasti pasangannya sama iman. Amanu wa amilus solihat, pasti kalau ada iman ada amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan itu timbul karena adanya iman. Kalau nggak ada iman ya nggak ada amal-amal kebaikan. Semakin kuat keimanan semakin kuat pula, semakin banyak pula amal-amal soleh, amal-amal kebaikan kita. Semakin lemah keimanan semakin lemah pula amal-amal soleh kita, semakin rendah kualitas amal-amal kebaikan kita. Memang iya, itu satu. Terus kalau saya di mana-mana bekali diri dengan ilmu, karena ilmu itu penting, penting banget. Ilmu itu penting banget. Burung bisa terbang pakai sayap, manusia bisa terbang pakai ilmu. Caranya bikin pesawat, sehingga kecepatan terbang manusia melebihi kecepatan terbang burung. Pakai apa? Ilmu. Penting. Dengan ilmu yang jauh jadi dekat. Dulu kalau jarak memisahkan kita, wah betul-betul susah, betul-betul terpisah. Sekarang hampir nggak ada jarak. Sini Amerika aja bisa langsung komunikasi, betul? Pakai HP. Ilmu juga, yang jauh jadi dekat. Itu semuanya dengan ilmu. Maka ilmu apa yang harus dibekalkan ke kita secara umum ya, apapun profesi kita, setidaknya ada 3 disiplin ilmu yang harus ada pada diri kita. 1, ilmu dini atau ilmu agama. Yang kedua ilmu profesi. Ketiga ilmu kreasi. Ilmu agama prioritas, sehingga di Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini nomor 1. Dan Indonesia adalah manusia-manusia beragama, negara yang seluruh warganya beragama. Cocok sekali. 1 ya, ilmu dini atau ilmu agami. 2 ilmu profesi. 3 ilmu kreasi. Ilmu agama, ilmu dini, ilmu agami didapat dari ngaji, didapat dari ya pembinaan mental, dan harus benar. Mohon maaf diindikasikan ada kelompok polisi sunnah yang disusupi oleh faham-faham radikal. Ini harus ekstra hati-hati, ekstra hati-hati. Makanya kalau bikin pembinaan kayak gini, komandan, izin jangan asal ustadz, jangan asal jidatnya hitam, jenggotnya panjang, tapi lihat dulu kualitas keilmuannya, lihat dulu seperti apa faham keagamaannya. Mohon maaf banget, harus ekstra hati-hati. Kalau bisa nyari ustadz yang model kayak gini. Jadi sebentar toh koma kayak gini itu kayak gini. Ya, cinta agama, cinta negara itu sama-sama wajib hukumnya. Sama-sama wajib. Semalam udah saya sampaikan. Salahnya nggak ngikut. Ya. Ilmu profesi didapat dari sekolah. Terus sekolah setinggi-tingginya. Terus sekolah setinggi-tingginya. Ilmu kreasi didapat dari realitas kehidupan. Dengan ilmu dini, ilmu agami, manusia jadi takwa. Dengan ilmu profesi, manusia jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi, manusia jadi terampil. Ilmu agama menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Kayaknya kok kurang paham ya. Ilmu agama menghidupkan hati, jadi sensitif. Ilmu profesi menghidupkan otak, cerdas. Ilmu kreasi menghidupkan otot, jadi kreatif. Jadi nanti kita imajinatif, inspiratif, inovatif. Dengan ilmu agama manusia jadi takwa, hatinya sensitif, ahli zikir. Dengan ilmu profesi jadi cerdas, ahli fikir. Dengan ilmu kreasi jadi terampil, ahli ikhtiar.
ahli fikir, ahli fikir, ahli dzikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Mbok gak paham ya wes. Takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai mengolah raga. Itu ahli dzikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, kalau punya musuh berani melintir, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan sekaligus kriminalitas. Ini memadukan tiga hal secara terpadu. Dengan ilmu kreasi, kerja pakai otot namanya kerja keras. Dengan ilmu profesi, kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Dengan ilmu dini, ilmu agami, kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Jadi mampu memadukan tiga hal: kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Orang itu kalau cuma kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah dikasih hasil yang tak terbatas. Ini bikin kata-kata kayak gini nggak gampang, makanya mahal. Ya kalau pengen murah yuk kasat lantas suruh ceramah sendiri, nggak usah datengin saya. Ngono loh. Lo bener, kalau kerja cuma pakai otot ini namanya kerja keras, hasilnya pas, nggak ada beda sama binatang, mohon maaf ya, kayak kerbau, kayak sapi, kayak kuda, itu kerja pakai otot, kerja keras namanya. Kuda narik bendi seharian ya cuman gitu hasilnya. Orang dia kerja pakai otot, kerja keras ya cuman 100.000, 200.000. Orang manusia kalau kerjanya hanya mengandalkan otot, kerja keras, ya dapatnya pas rezekinya. Ngambil batu gede-gede di gunung ya cuman 100.000, 200.000 seharian. Tapi kalau kerja profesi, kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Contoh polisi. Loh iyalah, wong tiup peluit prit dadi duwe kok. Apalagi kalau udah AKBP, sekali tanda tangan neret cetok ngene. Lah nek wekmu sak lengker-lengker ngene iki ora payu tanda tanganmu. Profesi gitu loh. Loh, tak kasih tahu lagi ya. Kalau kerjanya keras, pakai otot, kerja keras, ya hasilnya pas. Orang nyari batu di pegunungan itu, batu gede-gede itu yang diambil, kuintalan itu, gerotok-gerotok, pertentangan 100.000, 200.000. Tapi kalau kerja profesi, kerja cerdas, batu kecil diambil, hasilnya ratusan juta. Batu ginjal itu loh dokter. Apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Kiai mana ada kiai kerja keras? Pernah lihat kiai nyuluh kodok, golek bekicot, jadi kenek, jual balon? Nggak ada. Kiai itu kerjanya nggak kelihatan karena dia kerja pakai hati, kerja ikhlas, maka hasilnya tak terbatas. Nggak kelihatan kerja apa coba kiai? Rumahnya bagus-bagus, mobil bagus, makan enak walaupun dikasih orang, istri cantik. Duh. Kiai itu rata-rata istrinya cantik. Survei seluruh Indonesia, ada kiai istrinya kok nggak cantik, apes. Apes lah. Loh, kiai itu satu-satunya hiburan ya cuma istri itu. Coba kiai mau cari hiburan apa? Nggak pantas. Kiai mau karaoke, nggak pantas. Kalau Kapolres pantas. Jadi hiburannya banyak beliau. Kiai mau main biliar, gak pantas. Jalan-jalan di pantai aja gak pantas. Hiburan satu-satunya hiburan yo istri. Udah satu-satunya hiburan cuma istri, jelek pula. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Makanya Allah itu adil, rata-rata kiai itu istrinya cantik. Loh.
Di dunia ini laki-laki yang istrinya cantik itu ada 3. 1 pejabat, 2 orang kaya, 3 kiai. Pejabat rata-rata istrinya cantik, glowing. Nah iya toh, perhatikan pejabat, rata-rata pejabat istrinya cantik-cantik. Makanya lewat kelas Kapolres ke atas nggak ada yang jelek istrinya. Itu yang resmi. Yang resmi. Izin Ketua Cabang Bayangkari, kalau nggak tak garap kayak gini nanti malah parah ini. Ketua Cabang harus hati-hati karena gelar beliau di sini SIK, selalu ingin kawin. Jadi hati-hati. Gampang Ketua Cabang Bayangkari, laporkan ke saya. Selesai kasusnya. Karirnya selesai nanti. Kalau macam-macam lapor ke saya. Ini izin komandan, anggotanya kok berani banget. Udah tak bilangin beliau junior saya kok nggak berani gimana. Saya maaf, saya ngaji kayak gini, mohon izin. Di hadapan jenderal aja saya ngaji kayak gini, apalagi AKBP. Oh, AKBP belum mantep pula. Belum genap setengah tahun. Jauh di bawah saya. Mohon izin, ya mudah-mudahan wes kurang bikin event lagi tapi yang resmi, jangan kayak gini ngundangnya, ini pelanggaran. Udah kita berdoa, wajib hukumnya kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya doa, ya ikhtiar, ya usaha, ya doa, harus dua-duanya, jangan sampai menghilangkan peran Allah, libatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Jadi kita itu kalau kelasnya kita ya doa, ya usaha, ya doa. Usaha tanpa doa kesombongan, doa saja tanpa usaha kebohongan. Saya sering sampaikan di mana-mana, kalau usaha saja tanpa doa melupakan Tuhan, menghilangkan peran Tuhan, itu sombong. Doa aja tanpa usaha bohong, omong kosong. Santri aja loh yang di pondok pesantren, kalau pengen jadi ustadz ya harus belajar ngaji, mutolaah deres rajin. Kalau cuman muter tasbih aja wer, yang nggak jadi ustadz jadi dukun. Ini ada wilayah action, bukan wilayah doa. Ada wilayah action. Kayak bapak misalnya pengen punya anak, istri nggak cukup di-Fatihai pak. Pengen punya anak, istrinya udah tidur Al-Fatihah, tiup perutnya. Besok istrinya wis matang Al-Fatihah, nggak diapa-apain, ya nggak bisa hamil. Ya Fatihah, tapi sambil diutek-utek pak. Jangan cuman Fatihah aja. Itu loh. Bapak naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal. Portal menghalangi, tolnya ditempelin, tek bunyi, maaf, pulsa Anda habis. Terus dibacakan ayat kursi. Naik apa enggak portalnya? Yang enggak, itu bukan wilayah doa, bukan wilayah ayat kursi, wilayah duit. Itu loh, itu wilayah duit. Ibu-ibu waktunya belanja, ya saya doakan mudah-mudahan cukup. Ya ditapuk parut lambemu. Itu loh. Itu wilayah doa jere ibu. Ya saya doakan mudah-mudahan kenyang tanpa makan kayak gitu. Ada wilayah action gitu loh. Makanya kadang-kadang lucu. Sepak bola diistighosai. Itu kan bukan wilayahnya toh. Undang kiai seluruh Indonesia yang ampuh-ampuh doanya, suruh istighosah mendoakan timnas Indonesia. Ayo ditandingkan sama Argentina. Bonyok. Itu wilayah action kok. Ya harus action, harus doa. Itu loh. Tapi penting, doa juga penting. Jangan lupakan peran Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini polisi mendapatkan ujian yang luar biasa. Institusi Polri sedang diuji sama Tuhan, sama Allah. Tapi insya Allah ini Tuhan ingin menyelamatkan institusi Polri dari semua kejadian yang ada. Itu cara Tuhan untuk menyelamatkan institusi Polri. Mudah-mudahan Polri tetap bisa konsisten, istiqomah dalam kinerjanya, makin profesional, makin presisi dalam mewujudkan Kamtibmas, mengayomi, melindungi
masyarakat, terlebih di penghujung tahun ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat Kasat Binmas dan Kasat Sabara, juga seluruh anggota Mapolres Lamandau. Mudah-mudahan Allah lindungi, mudah-mudahan Allah selamatkan dalam menjalankan tugas. Sekali lagi niatkan ibadah kepada Tuhan, niatkan mengabdi kepada negeri, insya Allah seluruh desah nafas, gerak langkah, apapun yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan akan dicatat sebagai peribadatan, akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan benar-benar membawa keberkahan dalam kehidupan.